nggak mendalami tentang Injil apokrifa, cuman beberapa aja mendengar gitu. Seperti yang tadi Yesus diserupakan, oh ternyata di apokrifa itu ada gitu kan. Terus mungkin juga ada hal-hal yang dongeng sama teman-teman Kristen ya kan. Dongeng. Ada dongeng dalam beberapa Injil apokrifa ada, dan beberapa targum juga ada. Jadi kalau saya sih analisanya apa yang disampaikan Al-Qur'an ya di dalam surat Al-Baqarah itu, bahwa ada mereka dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani atau Kristen lah kalau nggak mau dibilang Nasrani, itu menulis kitabnya sendiri dan mungkin menganggap apokrif atau palsu atau sampah sebagainya yang sebenarnya itu adalah kitab asli. Saya sih dari mana? Nggak ada kitab asli. Itu dari zaman abad pertama itu udah sampah, Mas. Gini. Sebentar. Jangan bernarasi dungu di sini, Mas. Itu narasinya nggak masuk. Itu narasi dungu. Sudah untuk mau membela keabsurdan kitabmu, untuk membela kemustahilan kitabmu, kamu bilang kita yang palsu. Itu sangat kurang ajar. Alkitab sudah ditulis ya sebelum ada, sebentar, Alkitab sudah dikanonisasi, sudah ditutup, sudah selesai sebelum ada kitab-kitab sampah itu. Nah, jadi seorang pemalsu, seorang penipu, dia akan mengatakan bahwa yang asli adalah palsu. Itu betul. Orang yang bejat moral, Mas. Itu orang yang bejat moral. Iya, jadi saya pengen bacakan aja yang Al-Hidayah. Sebentar. Ayat 29 ayat. Iya, masalahnya yang dituduh oleh surat sapi betinamu itu, Al-Baqarah sapi betina kan, betul kan? Betul. Ayat 79 coba dibuka dong. Iya, tunggu dulu. Al-Baqarah itu sapi betina bukan? Betul. Betul, oke. Betul. Oke, kita buka ya surah sapi betina. Oke. 79 coba. 79. Oke. Kita buka ya, bentar ya, Max ya. Sapi betina 79. Kenapa sih? Nomor berapa? Nomor berapa? 79, nomor 79. Oh, Max, kenapa sih kalian tuh nggak pernah mau? Kenapa kalian nggak pernah mau menyebut surah sapi betina sih? Oh, Al-Baqarah. Iya. Enggak, saya sebut. Kenapa ya? Biar kan Dewa Molok itu Pak Lidara, sapi betina. Surat yang keberapa, Al-Baqarah keberapa? Itu kalau surat kedua kan mungkin lebih gampang nyarinya. Oh, oke. Surat kedua 79 ya? Ya. Oke, sebentar. Ini. 2 tambah bagi 79. Oke, kita lihat dulu Max ya. Oke, sebentar. Biar kasih Max dulu ngomongnya, yang lain jangan ini ikut dulu ya. Nih. Ini surah sapi betina nih, 63. Ini Kemenak punya ya, 79. Oke, kita baca. Nah, ini 79 nih. Oke, silakan. Oh ya, kecil banget. Kelihatan. Kecil. Celakalah orang-orang yang menulis dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah katanya, dengan maksud untuk menjual dengan harga yang murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka apa dengan yang mereka perbuat. Artinya di sini siapa? Injil sekarang itu adalah Injil. Di mana kata Injil di sini? Enggak, Max, di sini kata Injil di mana, Mas? Max. Nah, di ayat sebelumnya. Oh, ayat sebelumnya kita lihat. Ayat sebelumnya. Kita lihat Injil. Oke. Awas ya kalau nggak ada ya. Ini coba lihat. Mana Injilnya? Mana? Nggak ada. Mana Injil? Nggak ada itu. Nggak ada. Wah, bohong lagi Bang Max. Mana kata Injil? Nggak ada, ini dalam kurung Taurat. Umi, buta huruf, tidak memahami kitab dalam Taurat kecuali. Taurat bukan Injil, bro. Mana Injilnya? Mana Taurat bukan Injil. Taurat bukan Injil. Wih, Max, Taurat bukan Injil. Max, Taurat bukan Injil, Max.
Oh gitu ya? Taurat bukan Injil, oi. Taurat itu 5 kitab Musa. Ngarang. Jangan kau ngarang, Max. So itu Jangan otaknya ngarang, nggak Mas. nyampe. Itu. Pak Geng. Coba dibuka. Sebentar Pak, sebentar satu-satu Pak, sebentar Pak, ya, satu-satu Ahlul ya biar kitab itu apa itu coba? Enggak, ini tadi kamu katanya Max ke ayat sebelumnya. Ini kita buka ayat sebelumnya, di mana kata Injil? Nggak ada. Mana Injil? Ya Injil sama Taurat itu kan ada. Beda, woi. Ada Taurat sendiri. Taurat itu gimana? Kacau nih si Max ini. Kok kalian senang Taurat, gitu ya Max? Taurat, Injil, beda dong. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji kita panjatkan kepada kehadiran Gusti Kanjeng Yesus yang telah memberikan kita keselamatan serta firman-Nya akan Bapa di surga yang mengasihi kita. Amin. Terima kasih. Hatur nuhun juga kepada para subscriber penonton setia di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, tanpa lama-lama, mari kita melanjutkan video terus di channel ini. Logika simpelnya itu Taurat aja diubah-ubah, apalagi Injil yang 4 itu lebih parah lagi. Taurat yang diubah yang mana? Woi, Max, Sebentar, sebentar Pak King. Kita kembali dulu ke kitabnya dia ini kitabnya dia kok. Kita kembali ke kitabnya dia. Sekarang di sini coba celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Ini dari Allah. Siapa yang menulis katanya dari Allah? Siapa yang kenal Allah? Yang menyebut Allah itu orang mana? Orang Kristen apa orang Islam? Max? Ya, sebenarnya sambil ngetik nih. Ya. Yang di 79 ini yang 79 ini ditujukan kepada siapa? Ya. Ditujukan kepada siapa ini? Mana ahlu kitabnya? Nggak ada ahlu kitab, nggak ada orang Nasrani sama itu, nggak ada bilang ahlu kitab, nggak ada. Nggak ada orang Nasrani yang menyebut ini. Kita bukan Nasrani ya, kita Kristen lain. Jadi Nasrani juga nggak ada tulisannya Pak, ahli kitab juga nggak ada. Nasrani juga nggak ada pernah menyebut dia sebagai ahli kitab, nggak ada. Jadi ini untuk siapa ini Max? Kira-kira Max? Kenapa? Ini untuk siapa ini ditujukannya, Max? Saya cari lagi ya. Saya buka juga nih. Sorry sebentar. Fawailul lilladzina yaktubuna. Artinya kurang kuat dong ayat ini ya. Sama sekali nggak kuat. Ini ayat cuma ngarang-ngarang doang. Ini ngarang-ngarang. Nggak saya tambahin yang lain. Iya, yang dengan mereka sendiri. Tunjukkan saja. Tunjukkan di mana? Tunjukkan. Bentar. Ya. Coba ini ada beberapa tempat. Coba deh, salah satu aja dulu deh. Ya, buktikan aja. Surat An-Nisa, ada bisa di surat An-Nisa ayat 6. Ada ayat surat 6. 5 ayat 13. Anissa surat perempuan ya? Surat perempuan ya berarti itu. Satu-satu kita buka dulu Pak Max. Sabar dong, kita buka satu-satu katanya. Ini Anissa nomor berapa? Ini Anissa nomor berapa? Anissa 6. Hah? 6 nih, baca nih. 46. Ayat 6 kan? Oh, 46. 46. Nah, 46 buka. Ini udah gemeteran nih Bang Max nih. Ngomongnya udah gemeteran nih. Anissa 46. Oke, tuh baca. Ora ono. Tuh baca tuh. Ini 46 ya. Ini 46. Hitam Pak, layar hitam Pak. Maaf kali darah, layar hitam. 46. Woi.
Hitam, Enggak, black, kurang black. nggak ada. Gelap, gelap, gelap. Layar hitam, Pak, gelap. Ya, Nggak masuk surga, nggak masuk surga yang hitam, nggak masuk surga. Ya. Oke tuh. Tuh. Ini 46 nih. gedein. Ini udah Itu udah gede. Dicubit aja kalau pakai handphone, cubit aja. Tuh, digedein dong di handphone tuh. Ayat 46 nih. Dicubit, Coba. dicubit. Ya, saya baca tempat saya aja deh. Ya, Ya, baca baca. aja. Ya, bismillah dulu Pak Max. Bismillah dulu baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada kepanasnya. Nggak ada yang panas. Semua dingin, cool semua. Nggak mempan. Lanjut. Max. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membantah. Mereka suka merubah perkataan dari tempatnya. Bang Max, itu orang Yahudi lu, bukan ahli kitab lu. Orang Yahudi kan bisa satu aja. Saya peringatkan. Ya, kitab Yahudi kan diyakini juga sama teman. Berarti itu ya. Orang Yahudi bukan ahli kitab itu, Bang Max. Ahli kitab tuh yang setahu sampean sih. Dibuka dong di Google. Enggak semua orang Yahudi ahli kitab, Bang Max. Aduh, Mak ya. Di Itu mana orang itu Yahudi ada kata-katanya, bukannya Ya. ahli kitab. Aduh. Aduh. Jadi gini Pak Max, itu yang ayat kamu menulis tadi itu Pak Max. Jadi ayat yang tertulis tadi yang kamu baca itu, itulah orang Yahudi yang keluar dari Israel. Mereka yang lari dari Israel, itu yang disebut Nasrani. Paham kamu? Itu yang disebut orang kamu bilang situ ahli kitab, bukan demikian. Loh, benar kan? Waroka itu menulis Injil dalam bahasa Arab sepengetahuan Allah SWT loh, sama nabimu loh. Benar gak? Ah, ini ada mufasir baru nih, Profesor Dr. Bo King David. Lah, sekarang kan saya bilang kamu bahwa itu penulisan semua di Arab Saudi kan, di Arab sana bukan di Israel kan? Karena nabimu tidak pernah datang ke Israel. Yang jelas gini, ya Pak. Yang jelas ayat yang tadi menunjukkan bahwa celakalah orang-orang yang menulis kitab itu. Sejarahnya penulisan kitab Kristen gimana sih? Ya kan? Nah, coba kau sejarahnya gimana? Coba sejarahnya gimana? Tunggu, kita tanya sejarah. Sejarahnya gimana? Penulisan kitab Kristen itu sejarahnya gimana? Kita punya 66 kitab. Kita punya 66 kitab. Yang mana yang ditulis yang menurut kamu? Ya, silakan. Nih, katanya nih yang kitabnya Yohanes dan yang Katanya siapa Pak? Tunggu dulu. Kamu jangan katanya dulu. Kamu tadi berbicara di perjanjian lama itu. Oke, sebentar Pak King, sebentar. Tahan. Enggak, tahan dulu sebentar. Si Max ini udah amburadul ya. Sudah pusing dia. Sebentar Pak. Max. Max, kalau kamu pakai katanya, saya akan bilang begini. Katanya Nabi Muhammad orang gila. Nah, loh. itu Gimana, bukan Mas? katanya. Di Al-Qur'an ada. Oh, jadi nabimu gila. Jadi Nabi Muhammadmu gila. Kamu akui? Dalam Walaupun katanya. Al-Qur'an dibilang gila. Iya, Wah, katanya dia mantap. benar-benar gila. Gini loh, Tapi sebentar, akhirnya Pak King. Al-Qur'an bantahnya. Gini, Abdul, Ya. Abdul, kalau saya katakan begini, seperti kamu nih, saya akan sama. Katanya Al-Quran itu nipu. Sebenarnya katanya dia benar-benar gila, bukan dianggap. Gimana? Nih ya saya bacain ya. Katanya, sebentar kamu jawab dulu. Katanya. Jangan dibilang Pak, katanya tukang sihir. Katanya dia tukang sihir, katanya dia gila, katanya. Terus katanya yang di Al-Quran, sebentar, yang katanya di Al-Quran itu nggak begitu tulisannya, bohong katanya. Jadi gimana menurutmu? Nih dibuka aja di surat At-Tur. Nggak nyambung dia Palidar. Nggak nyambung dia. At-Tur surat 52. Max, aduh orang nih, Max ya, Max, katanya. Saya pakai narasimu. Katanya, nggak perlu lagi lihat surat-surat lu. Surat At-Tur katanya Muhammad itu penyihir, katanya Muhammad gila, katanya kitabmu itu bohong, nggak bener, katanya. Gimana? Katanya. Gini, saya ulang ya, Nah. saya ulang.
Makanya jangan kamu pakai narasi katanya, buktinya. Sekarang kamu buktikan yang dimana Injil yang dipalsukan, terus dimana yang orang Yahudi siapa yang menulis-nulis dengan tangannya sendiri, yang katanya katamu tadi dari kitabmu orang Yahudinya namanya siapa? Orang Yahudi itu 8 juta orang. Yahudi yang mana? Palidara, Ya. Yohanes, Markus. Ya, itu dari situ lagi. Apa? Apa nggak nabok tuh ayat yang itu? Yang mana? Maka celakalah mereka yang menulis kitab suci ini. Kemudian mereka bilang bahwa ini dari Tuhan. Yang mana? Loh. Ayat nabok banget Itu kan tuh kata- sebenarnya. Salah. Itu kan yang Salah itu. tulisan sampah. Itu tulisan sampah, Abdul. Itu kan tulisan sampah. Hah? Itu kan tulisan Siapa yang sampah. ngomong. Yang ngomong Itu siapa? nabok banget itu. Iya, nabok, nggak Nabok apa-apa, banget nggak apa-apa itu. nabok. Iya, tapi yang nulis kan sampah. Itu yang nulis kan setan, binatang itu yang nulis. Gimana? Nah, Enggak, sebentar. Just- Kamu jawab just dulu. discuss Yang nulis itu nabok, benar. Tapi kan yang nulis itu binatang. Gimana? Nabok siapa jadinya tuh binatang itu? ya nabok Abdul. itu yang katanya kitabnya ditulis dari ilhami Allah Kudus. Katanya lagi gimana sih? Itu itu lain. Kan kita berbicara yang menulis dengan tangannya sendiri terus dijual dengan murah. Itu siapa? Yahudi siapa? Iya. Yang katanya Siapa? dianggap ini dari Tuhan karena ini Tuhan katanya. Iya, Itu siapa? Katanya terus gue heran sama nih Abdul. Siapa? Ih, susah banget itu jawab Yahudinya aja. Yahudi Itu Yahudi siapa? siapa? Namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Namanya tuh Pak Markus, Pak Yohanes. Bapak Markus. Oh, Markus. Si Max sudah ini, sudah stres. Max, gini Max. Sorry, Max. Kalau kamu nggak punya otak, jangan naik ke sini deh, Max. Sorry deh. Kita di sini orang pintar semua. Mendingan kamu itu aja nungging dulu lah. Ini udah jam 6 ya. Kamu pergi aja dulu. Kita mau diskusi dulu. Mantap. Ya. Lanjut. Palidara dalam amat, Palidara. Sakit itu. Habis percuma ngomong nggak jelas, ngomong bolak-balik, mutar-muter. Ditanya kitabnya yang mana, yang tulisnya tulisan Om Markus, Om Lukas yang mana? Ya, jadi jangan di sini bicara tuh pakai otak. Yahudi mana? Masa begini? Dikatakan yang jualan sate itu orang Madura. Apa orang Madura semua jualan sate? Hah? Tidak. Yang jualan sate pasti ada namanya. Gitu loh. Ya, apakah orang Batak, tukang tambal ban itu orang Batak? Belum tentu. Enggak semua orang Batak jadi tukang tambal ban. Jadi Yahudi yang mana? Enggak semua orang Yahudi yang nulis kitab seperti ocehan kitabmu, Dul. Yahudi yang mana? Namanya siapa? Kapan dia nulis? Terus mana bukunya? Kan itu kalau pinter. Kalau dongo ya sana di Comberan, jangan di sini, Max. Maaf ya, Max. Saya bukan merendahkan, tapi memang kamu sudah rendah. Ya, saya bukan merendahkan, tapi saya tidak menghina, tapi memang kamu sudah hina. Karena kamu tidak pernah bisa menjawab. Kalau kita ditanya, kita akan jawab. Oh, kalau Matius ini. Kalau kamu nanti bertanya Matius siapa, kita jelaskan. Bukan pakai katanya. Kita nggak pernah jawabnya. Max tanya. Matius itu siapa? Katanya Matius orang Yahudi. Enggak ada katanya. Kayak lagu katanya. Burung nori katanya, terbang tinggi katanya. Soalnya Max, kitabmu sama Tuhanmu juga katanya sih. Jadi kamu pakai narasinya katanya. Semua di sini pakai bukti, gitu, ya. Semua tuh pakai bukti, pakai fakta. Coba tunjukin yang kita minta. Oke, narasimu begitu. Yang nulis orang Yahudi dengan tangannya sendiri. Siapa orang Yahudinya?
Namanya siapa? Masa emangnya semua orang Yahudi nulis kitabmu? Jadi berarti kitabmu banyak dong. Bukan satu. Namanya katanya. Namanya katanya. Katanya. Kalau nanya Matius nanti tanya Palidara, Matius itu orang Yahudi nggak? Kita jawab, nggak pakai oh begini Max, katanya Matius itu orang Yahudi, nggak gitu kita jawabnya, gitu. Mbok ya pakai yang cerdas katanya punya otak, ternyata otaknya nggak dibawa ya. Katanya pintar. Ngeri coy. Ya. Coba kita dengar tuh Haji Kirun, gimana tanggapan Haji Kirun, kok tenang aja tuh. Ya silakan. Iya, tadi saya mestinya mau tanya ini, diserupakan. Yang menyerupakan itu siapa, Pak? Ya, kemudian kena umpama jawabannya Allah, ya kan? Loh, ini kan ada konotasi negatif kan, di mana Allah itu seharusnya kan maha suci, maha jujur, ya, dan maha benar. Nah, tapi kalau di sini ada kata-kata diserupakan, itu artinya itu Allah itu bersekongkol untuk membuat hal yang membuat hal tipu-tipu kan, Iya. menyerupakan apa maksudnya? Nah, inilah ya, kebanyakan manusia itu tidak bisa membedakan, Pak, antara setan dengan Tuhan yang benar. Setan dengan jin. Iya betul. Kalau saya pelajari ya, banyak umat manusia ini tidak bisa membedakan antara karya iblis dengan karya Tuhan yang benar. Nah, Hawa juga terlena juga dulu pertama. Wah, ini dikiranya dahsyat juga ini, ada harapan sama dengan ini ya, sama dengan Sang Pencipta. Wah, hebat, kau akan seperti Allah, akan seperti Sang Pencipta, dahsyat. Nah, ini kemakan juga ini Hawa ini. Kemudian turun ke Adam, ya, turun ke Adam. Nah, kita harus tahu ciri-ciri mana itu iblis, mana itu Tuhan yang benar. Nah, kebanyakan manusia inilah kelemahannya, tidak tahu ini ya. Dari awal ya, Tuhan kan sudah bilang, memang pembohong. Ya, Pak Kirun, terima kasih Pak Kirun. Terima kasih Pak Kirun. Kita sudah ini, biar coba dia mungkin sudah ngambil. Kayaknya otaknya udah sehat nih Pak, habis sholat nih Pak. Kayaknya otaknya sudah diambil dari jamban. Coba Max, kau jelaskan yang tadi ayat tadi, siapa orang Yahudinya, yang ditulis apa, terus kitabnya sekarang ada di mana, yang dia tulis itu dengan tangannya sendiri untuk dijual dengan murah. Coba tunjukkan Barang buktinya. Silakan Max. Orang Yahudinya siapa namanya? Silakan Max. Oh, masih sholat kayaknya Pak, masih sholat. Pak tadi bilang dia mau sholat dulu. Sholat, Pak. Orang Yahudi namanya katanya, Pak. Oh, oke. Berikan tahan, Pak, ada orang masih mau bicara. Nabi lucu. Datang sabar, Pak, baru naik. Nabi lucu, silakan. Siap, salam semuanya. Halo. Ya, jadi kalau paparan Palidara baik yang sekarang maupun yang banyak ya beberapa hari selanjutnya, saya kok semakin yakin ya betul ya bahwa Alkitab, Taurat dan lain sebagainya benar dipalsukan, Pak. Benar dipalsukan. Itu jadinya kitab di abad ke-7 itu, jadi yang asli dipalsukan jadi ke abad ke-7 deh jadinya gitu ya. Dan apa yang disampaikan itu kan katanya kitab 7 ini disempurnakan sangat jelas. Nah, tadi Om Max ini sudah menyampaikan benar-benar tidak jelas. Itu aja komentar saya, Palidara. Terima kasih. Oke. Silakan, Lemerian. Oke, terima kasih. Salam semua. Ya, saya cuma menanggapi dulu tadi yang itu yang tentang Basiledes. Sekarang kita pakai logika aja, Pak. Apakah masuk akal jika seorang yang menyebut dirinya Kristen dan yang pastinya mempercayai Yesus, tapi menceritakan bahwa Yesus itu begitu bejatnya kelakuannya dengan merubah orang yang nggak bersalah, setelah itu orang yang tak ketawa, akal gitu kan. Dan apalagi kalau kita lihat sejarahnya pun, memang kitab Basiledes dari awal kemunculannya pun saja sudah ditentang, emang sudah dianggap sebagai kitab sesat gitu, Palidara. Lanjut Pak. Palidara, sorry baru selesai. Gini deh Palidara, saya sama Palidara boleh atau yang lain sama Pak Indri juga boleh ditanya. Iya,
Nah, nggak usah pakai timer. Saya kasih waktu 1 hari. Coba kamu tunjukkan nama Yahudinya. Enggak, kalau nggak saya tendang kamu karena percuma di sini kalau nggak punya otak. Tunjukkan Yahudi siapa, namanya siapa, bukunya siapa yang kamu bilang tadi. Silakan. Kenapa nggak mau di timer sih? Nggak perlu di timer. Mas itu timer di timer tetap aja ngawur logikanya. Yang penting logikanya bener dulu. Ya kalau kayak gini kan ngatur tuan rumah. Iya, kalau ada waktunya kan enak bagian masing-masing. Nah, gitu boleh nih berdua saya. Boleh. 2 hari. Mak, saya kasih 2 hari, saya kasih waktu kamu nggak pakai timer. Tunjukkan Yahudi siapa namanya, bukunya di mana, dan bukunya judulnya apa. Silakan. Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik. Al-Quran kalau nggak menyebutkan, itu namanya kitab odong-odong. Selesai, sudah. Gini, kamu nggak bisa ngomong apa-apa. Orang kamu menuduh tanpa nggak, itu namanya fitnah. Itu kitab fitnah. Kamu nggak bisa menunjukkan, Al-Quranmu tidak mengatakan, kok kamu bisa ngomong seenak bacotmu. Di sini pakai bukti. Sekarang apa yang kamu bilang bahwa kitabmu bilang bahwa orang Yahudi menulis dengan tangannya sendiri. Oke, kita terima. Siapa nama Yahudi itu? Terus nama kitabnya apa? Kapan dipalsukannya? Kapan ditulisnya? Kalau kamu sama polisi ngomong begini, kamu udah ditabokin. Ngomong nggak bisa memberikan bukti. Kalau nggak bisa memberikan bukti, nggak usah ngomong. Itu loh Abdul. Silakan, tunjukkan buktinya. Sekarang kalau dibalik logikanya bisa nggak? Nggak pakai dibalik. Sekarang kamu bilang minta timer, saya kasih 2 hari kamu jawab. Silakan, 2 hari kamu jawab. Silakan. Saya nggak akan otak-atik. Nggak, saya kasih timer. Kan bilang, namanya sebentar, namanya. Max, kamu kan laki-laki bukan banci. Tunjukkan namanya siapa, Yahudinya. Terus dia nulis buku kitab apa? Terus kapan dia nulisnya? 2 hari waktu saya ini, nggak pakai timer. Silakan. Pakai bukti. Kalau hanya nunjukin sih ya. Mau kan Budi, itu kitabnya banyak. Ya kan? Kisah para Rasul apa bukan Yahudi itu? Apa bukan tulisan sendiri yang dianggap sebagai kitab suci? Surat-surat ke para raja, ya. Apakah itu buatan manusia? Ya, seperti kan jelas sekali. Sekarang terus kapan ditulisnya? Kapan ditulis? Kapan ditulisnya? Kapan ditulisnya? Dia tanya sama Paulus lah. Kapan ditulisnya? Lah, inilah otak nggak ada. Ya, lu kalau di polisi udah ditonjokin, ditanya, Max, lu nyuri di mana? Gua tanya aja sama yang Max siapa teman-teman lo, namanya siapa? Gua tanya aja sama dia. Oh, udah habis digamparin lo. Ya, Max. Kalau kita bisa menunjukkan buktinya, tuh tadi, ya, bahwa kitab sampah dipungut. Terus masuk di dalam Al-Quranmu, Yesus diserupakan, ya, yang menulis itu adalah Basilides namanya. Tuh tahun ditulisnya ada, tahun 120. Nah itu kitab sampah, sudah dibuang. Kenapa lu pungut? Ada buktinya, ada faktanya. Sekarang mana yang kau bilang? Tulis tadi. Di mana? Tahun berapa dia tulis? Terus apa yang dia tulis kitabnya? Oke, tadi sudah disebut. Mau nuduh-nuduh nggak apa-apa. Yohanes, para rasul apa segala macam. Kapan dia tulis? Ya, kapan dia tulisnya? Paulus saja jelas tuh ada kitabnya. Oke, diam. Bisa diam ya, bisa diam. Saya bisa diam Abdul. Oke, kamu bilang Paulus. Sekarang itu lebah kapan nulisnya? Sapi betina kapan nulisnya? Pertanyaan saya. Oke, kamu sudah jawab. Sekarang jawab. Sapi betina kapan nulisnya, lebah kapan nulisnya, semut kapan nulisnya, gajah kapan nulisnya. Itu saja, silakan. Ini harus dilakukan.
bukan Silakan. entah kapan nulis, itu kan semuanya Ya. hanya Iya. sebut Hanya apa? nama surat dalam Al-Quran. Buktinya mana? Jadi- Buktinya nama surat. Kenapa nama suratnya binatang? Yang ada binatang cuma di kebun binatang, bener nggak, Max? Oh, baca berarti Palidara kenapa disebut an-namal, artinya semut, Al-Baqarah. Kenapa? Berarti kan Kenapa? belum baca ya, saya pikir udah. Iya, kenapa? Ya makanya bertanya, Baca lah. makanya saya tanya, kenapa Buat Palidara, kenapa ini. kenapa sapi betina menulis surat dan dijadikan surat? Pertanyaannya itu, jawab. Pakai bukti. Silakan. Kok menulis ya? Saya ulang lagi ya. Kenapa disebut surat Al-Baqarah atau surat sapi betina? Ini kan salah satu bagi pada surat Al-Baqarah itu ada tentang menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi pada saat ketika disuruh untuk menyembelih seekor sapi betina Nabi Musa, mereka ngeyel lah. Dia nanya-nanya sapinya yang seperti apa, ya kan? Yang tua apa, yang muda? Dia dijawab tidak tua, Baik. tidak. Warnanya apa? Baik, baik, mantap. Itu baru Oke, itu baru namanya jawaban. Itu baru saya salut. Sekarang jelaskan surah hidangan, meja hidangan Al-Maidah. Ya, silakan. Al-Maidah saya nggak lupa. Saya kalau salah takutnya ini. Jadi saya lupa. Nanti PR deh. Hidangan PR ya. maksudnya. Kalau PR ya. biasanya ada tentang. Oke, PR. Ya, Kalau ada masih tentang PR, BE. oke. Kalau masih PR, jangan sama saya, sama Pak King David. Silakan Pak King. Oh, silakan. Belum lawan saya kan. Oh, gitu. Kalau masih pakai PR. Silakan Pak King. Mendingan dikasih timer deh sama Pak King tentang tauhid. Nggak perlu pakai timer. Pak King kasih pertanyaan cuman 1 menit, kamu jawab 2 hari. Silakan Pak King. Oh, siap. Mudah-mudahan bisa jawab. Ya Pak King, silakan. Kalau boleh, Ya. lanjutkan, gaskan. Ya, oke. Apa Om lebih ganteng? Silakan. Pak Lidara, mau kan yang ngasih tahu kalau di Arab sana, kalau di Arab sana, tambah sehat dulu ya. ya Semoga kalau, tambah sehat. oh ya terima kasih. Kalau di Arab ya, panggilan orang goblok, orang peko, orang PA itu namanya Abdul, Pak. Nggak pakai nama Abdul, kasih nama lain, kan itu ciri panggilan buat orang bego. Ya emang Orang dia namain bohong. sendiri. Orang dia namain diri. Iya, itu selalu dipanggil Abdul. Gitu, itu nama ejekan di Arab. Ya, makasih. Dengan makasih. bangga. Oke. Pertanyaannya. Oke, siapa yang mau bicara sama Abdul? Jangan giliran orang ngomong nyelak-nyelak. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Iya tuh, saya lagi di namanya? Lagi di komen, wah suruh naik dong. Nah ini udah Silakan. naik. Saya mau nanya. Yang di Saya room. mau bicara sama dia, saya. Ya udah, silakan. ngomong Pak, Ya. silakan. Oke, saya mau tanya Pak Max. Anda menulis tadi di live chat 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Apakah Anda tidak pernah sekolah? Setahu saya 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Coba Anda terangkan kenapa Anda berkata 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Silakan Anda jelaskan saya matematikanya seperti apa. Itu dalam bahasa debat atau dalam tulisan itu namanya itu satu. Dalam bahasa tulisan yang Anda tulis tadi itu, karena Anda menulis di situ Harusnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jawab aja Abdul. 2 hari. Jadi 2 hari. Iya. Silakan. Jawab saja itu. gua tadi tulisannya juga gua nggak memperhatikan dengan jelas. Tulisnya 1 sama dengan 1 sama dengan 1 sama 1 tambah 1 sama dengan esa sama dengan 1. Saya bilang seperti itu. Tidak. Ya kan? Pertama kali kamu tulis tidak Itu begitu. sebenarnya adalah pertanyaan. Pertama kali kamu tulis tidak begitu. Pertama kali kamu tulis hanya 1. Pak Max, saya ini bukan orang bodoh Pak Max. Pertama kali kamu tulis 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kamu jangan bodohin saya. Jangan kamu putar-putar mulut kamu itu. Oke Pak King, jangan di ini dulu biar dia jelasin. Kita kasih waktu dia 2 hari. Kenapa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Silakan. Atau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan esa. Di mana ada pelajaran di sekolah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan esa. Itu 2 hari kamu jawab. Ayo jawab saya. Oke, siap. Silakan. Ini kalau dikasih waktu kayak gini nih. Ya. Jadi saya ulang lagi ya, itu sebenarnya Mana buktinya? Jangan pakai saya ulang lagi, tunjukin buktinya share screen di sini. Saya mau buktikan. 1 tambah 1 sama dengan esa. Jangan pakai saya ini katanya, ini jangan katanya. Saya tendang kamu.
Ya. Tunjukkan buktinya, Mas. Saya minta ketegasan dari Pak Max. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 sama dengan Esa. Kalau kamu tambah Esa lagi, oke. Saya mau minta dalam matematika, ada nggak 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Esa? Tolong kau terangkan sama saya. Buktinya Silakan. Pak, buktinya mana? Ya buktinya. Oke gini ya. Jadi ditambah 1 ditambah Mana buktinya? Kita yang nggak ada yang percaya sama congormu, Mas. Nggak ada yang percaya, buktikan saja. Tunjukkan mana share screen-nya. Buktikan. ya udah kegulung jauh lah di atas itu. Ya udah, berarti dia berarti dia bukan. Sekarang kau inilah kasihan ya. Muslim Ya, ini memang berarti dia sudah tidak bisa menjawab, Pak. Enggak, otaknya Oke, memang. sekarang yang kedua. Sebentar, Yang kedua sebentar, dengan dia. Sebentar, Ya. Pak. Memang otak mereka di pantatnya. Sorry ya, saya ngomong. Betul. Nah, Saya cuma mau minta bukti yang tadi Pak King David tanyakan. Mana buktinya kamu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Esa, dapat data dari mana? Tunjukkan datanya. Betul. Bukan tulisanmu yang kamu tulis di live chat, itu nggak ada urusan. Mana buktinya? Kamu share screen di sini tulisan atau apa kek? Ya, yang menyatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Esa. Silakan. 2 hari waktu saya berikan. Silakan. Kenapa sih di on off? Hah? Dia buktikan. Ya, jelaskan aja. Buktikan. Buktikan. Bukan jelaskan, Pak. Buktikan, iya, buktikan. Buktikan. Saya ingin membuktikan bahwa mau 1 ditambah 1 tambah 1. Mana buktinya? Buktinya bukan omongan congormu. Buktinya yang tertulis mana? Di share screen, silakan. 2 hari saya kasih waktu. Silakan. Kenapa sih takut? Loh, bukan takut. Kamu buktikan sekarang. Nggak kuat ya. Buktinya mana, Pak Max? Aku ya. Buktinya. Bukan takut, tapi ya bisa menerima. bukan takut karena kita jijik jadi goblok atau jadi dungu, jadi idiot macam kamu. Bukan takut, sorry ya, maaf ya saya ngomongnya ya. Kita nggak mau di sini pakai nih kayak begini nih kayak saya nih ya, kayak saya begini nih ya. Saya tunjukin ya bahwa Muhammad disebut oleh Rabi Yahudi orang gila. Ini bukan katanya, ini pasti. Ya, saya tunjukkan. Buktinya seperti ini. Kalau mau memberikan bukti, bukan congor. Ya, sebentar Pak King ya. Ya, lanjut aja Pak Lidara, lanjut aja. Ya, supaya dia paham. Kita pahaman sama dia gitu loh. Ya, betul. Ini kayak begini nih ya, Max nih ya. Kalau saya ngomong nih bukti ada. Sebentar ya. Ini namanya baru bukti, tulisan kek, video kek. Kita punya bukti, punya bukti video, punya bukti tulisan. Videonya yang ngomong ustadzmu sendiri dalam bukunya. Ya, sekarang sebentar ya, saya tunjukin. Yang lain sabar dulu, supaya nggak kacau, pusing dengernya. Ntar lagi ngomong, yang lain ngomong ya, jadi malu. Ini sebentar. Ntar ya Pak King ya, supaya kita. Ya, siap. Santai aja Pak Lidara. Nah ini, kayak begini nih. Nah, oke ya. Nah, kayak begini nih. Kalau bukti kayak begini, sebentar ya. Aduh, Max ini mesti diajarin otaknya, memang udah dibuang di kamar. Gini Max, ini namanya bukti. Nih, bukan saya ngomong. Saya nggak perlu ngomong, saya cuma buktikan sini aja tuh. Ini bukti nih. Nih, translate dulu ke bahasa Indonesia. Ya, ini bukti namanya, tuh, ya, tuh, ini bukti namanya tuh. Di sini dikatakan bahwa Muhammad menerima ya, sangat sedikit teks dalam Yudaisme yang merujuk atau mencatat Nabi Islam. Nggak ada teksnya, cuma sedikit. Muhammad, mereka yang menolak proklamasi atau pengakuan Muhammad menerima wahyu dari Tuhan dan mencapnya sebagai nabi palsu. Terus referensinya pada abad pertengahan para penulis Yahudi biasa menggambarkan Muhammad sebagai Hamesuga atau orang gila. Ini bukan orang Quraisy, ini orang Yahudi, Rabi Yahudi yang mengatakan Maimonides atau Rambam. Ini buktinya. Kalau mau menunjukkan bukti begini, bukan ngoceh, gitu loh, Max. Bukan ngoceh.
Ini begini buktinya, mana buktimu? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Esa, mana? Mana buktinya? Saya tulis ini. Mana buktinya? Mana buktinya? Tunjukin buktinya dari literatur dan data yang valid. Mana? QS 9 ayat 31. Apa? QS 9. Inilah. Mana buktinya literatur dengan tahu saya. Ngaco si Max ini. Itu Quran. Kita nggak Pak ada Max, Pak Max, kita berbicara tadi angka di sini. Kita bukan berbicara ayat, angka. Kamu kan menulis tadi, kamu ketik di live chat itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Pertama kali kamu lakukan itu, saya ingat benar. Setelah saya kritik tadi, kamu terus tulis lagi 1 tambah 1 sama dengan Esa dan lain sebagainya. Saya tetap membantah kamu. Nah sekarang saya menanyakan, buktikan mana itu 1 tambah 1 sama dengan Esa. Buktinya mana? Kamu bawa ayat kamu, gimana? Bukan pakai ayat Quran di sini. Bukan pakai ayat. Percaya ayat Quranmu. Buktinya tuh tadi seperti saya kasih tunjukkan buktinya mana. Silakan. Bukan pakai ayat Quran, tunjukkan mana buktinya. Kita nggak pakai ayat kita nggak pakai ayat Alkitab untuk menunjukkan buktinya Muhammad. Iya. Hamis juga orang gila. Enggak. Nih kita tunjukkan lagi pakai video. Ini baru bukti. Sebentar. Ya, supaya Pak Max nggak nyambung otaknya. Otaknya memang sudah dibuat. Makanya Pak Max. Ya, nih, ya, yang ngomong bukan saya Max. Nih kamu perhatikan. Ya, nih. Rambam ini menghubungkan antara Yesaya 21, Kita dengar. sang penunggang keledai ini dia amat lembut dan dia datang dengan keledai beban, menunggang dengan keledai beban. Amidatroh, dia akan mengendarai seekor keledai, tapi Amki, mudah-mudahan di situ terlihat ya. Itu ada saya garis bawah. Siapa yang dimaksud dengan Rohef al-Gamar, sang penunggang unta? Ternyata di situ disebut namanya. Jadi Rohef Gamal, sang menunggang unta, wahu melech Arab, dialah sang raja Arab. Di situ disebut ada namanya itu Shel Muhammad. Tof'ato Shel Muhammad. Ini referensi merujuk pada Muhammad. Itu ada huruf mem, vav, khet, mem, dalet. Jadi yang dimaksud Rohef al-Gamal, sang penunggang unta, wahu melech Araf, dialah raja Araf, itu namanya disebut adalah Muhammad. Siapa yang mengatakan begini? Bukan saya. Yang mengatakan begini adalah kitab ini. Dan di situ teksnya bisa dilihat sendiri. Itu tulisan dari Rambam. Saya mengecek juga terbitan yang lain, yang versi bahasa Inggris otomatis. Ini yang versi bahasa Ibraninya. Ini salah satunya. Juga menyebutkan yang sama. Jadi di sini disebut madman, orang gila itu. Kemudian selain disebutkan madman, ini dikaitkan dengan tokoh yang namanya disebut secara langsung, yakni Muhammad. Nah, siapa lagi Muhammad di sini yang dimaksud? Tidak ada lain kecuali Muhammad yang pernah eksis dalam sejarah. Tentu saja ini ada kaitan dengan Islam. Namun masalahnya, menurut Rabi Yahudi ini, Muhammad itu bukan seorang nabi, tapi disebut sebagai Mesuga. Mesuga itu lagi-lagi orang gila. Selesai. Begitu kalau mau membuktikan, bukan pakai congormu. Ustadzmu aja punya otak. Ya, Max, coba kau buktikan. Mana Ya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Esa. Kau buktikan dengan tulisan atau dengan video. Silakan. Bukan pakai congormu. Silakan. 2 hari saya kasih waktu. Orang nulis di chat itu pikiran kita tuliskan. Kasihan ya. Angkat bendera putih aja Max, sudah nggak sanggup lo. Udahlah, otakmu nggak ada Max. Sorry ya Max, otakmu nggak ada. Udah nggak sanggup. Udah dikasih contoh juga masih nggak? Tadi ya kita mengatakan Muhammad Hamesukah atau disebut orang gila itu atau nabi palsu itu ada bukti tulisannya. Kita sudah sampaikan. Bukti videonya juga sudah kita sampaikan. Yang bicara ustadzmu sendiri. Sekarang kau buktikan tulisannya atau video lah, nggak usah dua-duanya. Tulisan yang kau tulis tadi, dasarnya, dalilnya bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Esa di mana? Tulisannya
dan di mana literaturnya? Silakan. 2 hari saya kasih waktu. Kalau nggak terakhir kamu saya tendang karena kamu tidak layak ada di sini, Max. Karena kamu nggak pernah pakai otak dan tidak pernah pakai bukti. Silakan, Max. 2 hari saya kasih waktu. Nggak pakai timer. Silakan. Udah, saya ampun sama orang Kristen pada Ampun, udah. Shalom Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Yesus. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penonton di channel ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan memberikan pengetahuan. Terima kasih telah menonton. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh.